Pemirsa, berprofesi sebagai petani di era sekarang terkesan tidak menguntungkan secara ekonomi. Namun pandangan tersebut berhasil ditepis oleh salah seorang petani modern, Imade Arnaje. Ia membuktikan keberhasilannya dalam membudidayakan sejumlah varietas tanaman yang memiliki nilai jual tinggi. Imade Arnaje, mantan notaris selama 20 tahun ini, mengisi masa pensiunnya dengan bertani di desa kelahirannya, Banyar Pudoh, Desa Tajun, Buleleng. Namun ia bukan sekedar bertani biasa secara tradisional. Arnaje menanam sejumlah varietas yang bernilai ekonomis tinggi, seperti buah naga kuning, buah naga Palora Ecuador, berbagai jenis durian unggul terbaik, jeruk dekopon, jeruk lemon impor, dan lainnya. Varietas-varietas ini tergolong masih langka dibudidayakan dan jarang ditemui di pasar-pasar tradisional. Produk-produk pertanian tersebut lebih banyak menyasar kalangan premium, hotel dan restoran, dan dipasarkan di supermarket dengan harga yang cukup tinggi. Imade Arnaje sengaja memilih varietas langka ini karena melihat peluang pasar untuk produk premium masih terbuka. Namun di satu sisi, produk yang dihasilkan harus berkualitas sangat baik. Ia sengaja tidak bermain di varietas tanaman yang sudah biasa dibudidayakan petani lainnya, karena harga jualnya murah dan dipermainkan tengkulak. Dengan menanam varietas unggul ini, ia turut menentukan harga pasar. Harga jual buah naga kuning per kilogram mencapai Rp250 hingga Rp150.000. Bahkan buah naga Palora Ecuador bisa mencapai Rp350.000 per kilogram. Ia pun tidak perlu bersusah payah memasarkan produk pertaniannya, karena konsumen baik pengepul maupun dari restoran, hotel, dan supermarket datang langsung ke kebun miliknya. Meski terbilang sudah cukup sukses di bidang pertanian ini, di balik semua itu ada perjalanan panjang jatuh bangun karena ia bukan berlatar belakang petani. Ia belajar dengan otodidak melalui internet dan belajar dari grup-grup pertanian di dunia maya. Dalam perjalanannya, banyak trial dan error yang dilakukan karena tidak memiliki pembimbing dari ahli pertanian maupun dari pemerintah. Namun dengan tekad kuat, ia belajar dan berhasil mengangkat citra petani. Ia mampu membuktikan menjadi petani bisa menguntungkan. Namanya kita baru mau mulai, berkebun baru mulai, kan semua itu harus dengan penuh perjuangan kan. Tidak ujuk-ujuk kita terus bisa menghasilkan, terus bisa jual dengan seenaknya, pasar langsung nyerap sih tidak. Karena itu seperti tadi saya bilang, tantangan saya kan macam-macam. Tantangan di lapangan, tantangan di pasar. Nah ini makanya saya juga ingin pihak pemerintah lah peduli dengan petani-petani yang ya seperti saya yang betul-betul total gitu loh. Nah seperti saya sekarang dari basic yang awal tidak paham apa-apa, sekarang mengerti, sentuhan terus terang sentuhan dari pemerintah sama sekali nggak ada. Padahal dari pihak dinas pertanian udah tahu nih, kebun saya tahu. Mestinya mereka sekali tempo tinjaulah ke sini ke lapangan. Apa masalahnya? Bina kita gitu loh. Imade Arnaje yang juga penggagas festival makan durian di Desa Tajun beberapa tahun lalu ini menghimbau pemerintah untuk memperhatikan petani. Jangan biarkan petani itu berjalan sendiri, karena rata-rata petani tradisional tidak teredukasi di bidang pertanian. Bimbingan sangat diperlukan terutama dalam hal membina di bidang produk pertanian terkait apa yang akan ditanam, produk pertanian apa yang sedang dibutuhkan atau laku di pasar, bagaimana menanam dan bagaimana memasarkannya. Riasa dan Ratna, Bali TV.